Dewan Juri, pertama-tama, saya sebagai tim oposisi, izinkan saya menyanggah apa yang disampaikan oleh tim afirmasi tadi. Poin pertama, tadi tim afirmasi bilang, politik ekspansionis Gajah Mada adalah akar dari segala perang yang terjadi pada zaman dahulu antar kerajaan. Padahal, berdasarkan cerita sejarah kerajaan-kerajaan yang saya sering dengarkan di media sosial, perlu diingat bahwasannya sebelum Gajah Mada memulai untuk menyatukan Nusantara, perang-perang antara kerajaan sudah sering terjadi, seperti perang antara kerajaan Sriwijaya, perang antara kerajaan Sriwijaya melawan kerajaan Medang Kamulan, begitu. Kemudian, yang kedua, tadi tim oposisi bilang Gajah Mada tidak berhak menyatukan Nusantara. Padahal bahwasannya dulu perlu diingat pengaruh Gajah Mada sangat besar dalam Nusantara. Jadi ini bukan soal berhak atau tidak berhak untuk menyatukan Nusantara, tetapi karena pengaruhnya yang sangat besarlah yang membuat Nusantara bersatu. Seperti yang pernah saya pelajari, bahwasannya pelabuhan-pelabuhan ini bersatu pada saat Majapahit. Pelabuhan-pelabuhan dari tentunya dari Cabang sampai Merauke, karena mereka kagum dengan wibawa Gajah Mada ini, begitu. Kemudian yang ketiga, penaklukan dilakukan secara paksa. Perlu diingat, yang namanya melakukan penguasaan pada sejarah zaman dahulu memang dengan kekerasan, karena mereka belum mengenal humanois seperti yang disampaikan oleh tim afirmasi tadi. Jika memang itu disesalkan, maka faktanya tidak ada satupun tokoh sejarah yang layak untuk dikenang, karena tokoh-tokoh sejarah pada zaman dahulu memang melakukan penguasaan dengan cara kekerasan, begitu. Juri, mari masuk ke dalam argumen saya. Saya sebagai tim oposisi mendefinisikan mosi kita hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Mosi ini memiliki maksud adalah tindakan menyatukan Nusantara oleh Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, dan cara penguasaan wilayah kerajaan dengan paksa adalah kesalahan dan patut disesali karena memiliki dampak buruk yang sangat buruk. Akan tetapi perlu diingat juri bahwasannya karena penaklukan Patih Gajah Mada ini untuk menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya, faktanya banyak menginspirasi tokoh-tokoh pada zaman penjajahan Nusantara oleh bangsa asing dahulu. Salah satunya yaitu presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di filmnya yang berjudul Sang Proklamator, saya dulu sering sekali nonton film beliau. Beliau atau Bapak Insinyur Soekarno terinspirasi oleh Sumpah Palapa Gajah Mada yang saat itu masih dijajah. Sehingga akhirnya karena beliau ini terinspirasi oleh Sumpah Palapa Gajah Mada, beliau bertekad untuk menyatukan Nusantara dan memerdekakan bangsa Indonesia dari bangsa asing, yaitu Belanda. Dari sini dapat kita garis bawahi bahwasannya dari Sumpah Gajah Mada banyak muncul gagasan-gagasan pendiri bangsa, dan tekad mosi ini muncul karena banyaknya yang menganggap bahwa Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara dengan cara yang kejam sehingga menimbulkan dampak buruk, yaitu banyaknya perang. Hal itu berdasarkan komentar-komentar yang dulu pernah saya baca dengan juri di media sosial, bahwasannya banyak yang menyalahkan Patih Gajah Mada. Dan ya, kebetulan muncul di mosi kita hari ini. Menurut saya sebagai tim oposisi, mosi ini muncul karena hal tersebut. Namun juri, faktanya saat ini kita tidak hidup di zaman Majapahit, kita hidup di zaman modern yang dimana bahwasannya telah mengalami transformasi politik, sosial, dan budaya. Nilai-nilai persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, dan demokrasi telah berkembang jauh dari pola kekuasaan masa lalu. Justru hari ini warisan Gajah Mada tidak diinterpretasikan secara sempit atau dilaksanakan secara sempit sebagai ekspansi brutal atau kejam, melainkan sebagai simbol semangat persatuan dan integrasi wilayah kepulauan yang bagaimana kita ketahui kepulauan di Indonesia ini sangat banyak, dan Sumpah Palapa itu bisa diterapkan untuk zaman sekarang untuk menyatukan bangsa Indonesia. Tentunya yang menjadi simbol dan pelajaran sejarah kebudayaan, bahkan dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia ini sendiri yang banyak
yang tentunya seperti yang saya pernah baca-baca, gagasan-gagasan para pendiri bangsa banyak dipengaruhi oleh Sumpah Palapa Gajah Mada ini. Masuk ke dalam argumen utama saya. Menyesalkan warisan Gajah Mada ini justru mengabaikan konteks sejarah dan berpotensi menghapus kontribusi penting terhadap lahirnya gagasan Indonesia. Gajah Mada hidup dalam konteks abad ke-14 lalu, di mana keseimbangan kerajaan hanya dapat dicapai melalui penguasaan wilayah. Pada masa itu, kekuatan militer adalah bentuk politik utama, strategi untuk mencapai kejayaan kerajaan untuk kekuasaan yang berlaku umum bahkan di luar Nusantara. Jika kita menyesalkan Gajah Mada karena strategi ekspansionisnya yang dianggap kejam, maka kita juga harus berlaku sama terhadap hampir semua tokoh sejarah besar dunia. Seperti yang saya ketahui, Napoleon Bonaparte yang ingin menaklukkan Eropa secara paksa, begitu. Kita juga harus menyesalkan itu, Dewan Juri. Tetapi perlu diingat, sebenarnya Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara tidak hanya menggunakan cara penguasaan wilayah, tetapi juga diplomatik, seperti yang saya pelajari dulu di bangku SMP, yaitu adanya teks negara Kertagama, kemudian pernikahan politik antara Hayam Wuruk dan waktu itu seingat saya putri kerajaan Sunda, agar kerajaan Sunda dan Majapahit ini bersatu, begitu. Solusi yang bisa kami tawarkan adalah bukan dengan menyesalkan warisan sejarah ini, melainkan dengan menerapkan dan mempelajarinya lebih dalam secara akademik, begitu. Artinya, warisan Gajah Mada perlu ditampilkan secara seimbang, mengakui kehebatannya dalam menyatukan wilayah sekaligus tidak menutupi kekerasan yang terjadi, begitu. Mekanisme yang bisa saya tawarkan adalah pertama, reformasi kurikulum sejarah yang mengedepankan analisis kritis terhadap tokoh sejarah, bukan malah dikejam, menambahkan narasi dari daerah-daerah taklukan dalam buku sejarah nasional agar lebih bisa dipelajari tentunya. Maka dari itu, kami tim oposisi menolak mosi ini. Kami tidak menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada ini, karena warisan itu adalah bagian dari sejarah kompleks yang tidak bisa dihakimi dengan standar modern, begitu. Karena perlu diingat, seperti yang tadi konsep humanoid tersebut tidak ada dalam zaman dahulu. Terima kasih.